Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, gimana? Masih semangat pagi hari ini? Semangat, Bu. Masih semangat? Semangat, Bu. Iya. Nah, sebelum kita masuk, coba lihat kiri kananmu, ada enggak yang tidak hadir? Tidak, Bu. Tidak, hadir semua? Hadir, Bu. Iya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang bisa memimpin doa satu orang ke depan? Ayo, Bu. Oh, ya. Oke, ada, silakan. Iya, terima kasih ya. Nah, pada pagi hari ini, karena ini masih jam pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2. Ada yang salah. Tepuk 3, tepuk 5. Oke. Terima kasih. Ya. Udah konsentrasi? Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang berpikir komputasional atau bisa dikatakan computational thinking, ya. Nah, berpikir komputasional. Ibu mau tanya dulu. Siapa di sini pernah mendengar komputasional? Ada yang bisa menjawab? Komputasional. Ada yang bisa menjawab? Komputasional? Iya, coba ada. Iya, komputasional itu berkaitan dengan komputasi. Kerjaan yang dilakukan komputasional. Berpikir seperti komputer. Nah, kita mulai lihat dulu apa sih berpikir komputasional itu. Nah, ini. Berpikir komputasional atau computational thinking itu adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan cara yang dapat diikuti oleh manusia maupun komputer. Ya, bagus ya Dan ya. Jadi berpikir komputasional itu bagaimana? Proses berpikir kita untuk memecahkan masalah dengan cara yang dapat diikuti oleh manusia maupun komputer. Dia harus berpikir secara logis dan sistematis. Nah, konsep ini enggak selalu berarti kita harus buat program komputer, tetapi dia lebih bagaimana kita dalam menganalisis masalah, menyusunnya menjadi langkah-langkah dan mencari solusi yang efisien. Jadi nggak harus kalau dia berkaitan dengan komputer berarti kita harus buat program komputer, tidak. Tapi bagaimana kita menganalisis masalah, dari masalah itu kita susun langkah-langkah penyelesaiannya secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kenapa kita harus berpikir komputasional? Kenapa sih? Apa yang gunanya itu kita berpikir komputasional? Nah, alasannya apa kita harus berpikir komputasional? Nah, yang pertama, membantu memecahkan masalah kompleks. Nah, dengan kita membagi masalah, jadi membantu memecahkan masalah kompleks ini, masalah besar
pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, jadi kita bisa memahami lebih mudah masalah itu dan mencari solusi yang tepat. Itulah dia membantu masalah kompleks besar. Nah, pecah-pecahlah masalah yang kompleks itu menjadi bagian-bagian kecil sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Itu dia yang pertama. Nah, yang kedua itu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Nah, berpikir komputasional itu kita diajarkan membuat langkah-langkah yang jelas dan teratur. Contohnya membuat resep makanan kan? Iya kan? Resep masakan. Iya kan? Kita buat langkah-langkahnya kan? Mulai dari persiapkan alat dan bahan. Kemudian langkah-langkah kerja. Dapatlah output atau hasilnya itu kan? Jadi dia di situ dituntut bagaimana kemampuan kita secara logis dan terstruktur. Nah, yang berikutnya, mempersiapkan diri di era digital. Mempersiapkan diri di era digital. Sekarang kan zaman semua serba digital ya kan? Serba digital. Nah, banyak sekarang pekerjaan yang memerlukan keterampilan di bidang komputer, mulai dari menganalisis data, pengkodean, pekerjaan yang membutuhkan berpikir secara komputasional. Itu sangat diperlukan zaman sekarang ini. Yang berikutnya, bisa diterapkan di berbagai bidang. Berpikir komputasional ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu. Ya, dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu. Yang berikutnya, itu adalah mendorong inovasi. Nah, jadi bagaimana berpikir komputasional dapat mendorong inovasi? Kan? Nah, dengan kita mengenali pola, kemudian kita buat abstraksinya dan berpikir algoritmanya, maka kita dapat menemukan cara-cara dalam menyelesaikan masalah sebelum dipecahkan. Jadi kita di sini dituntut untuk berinovasi, berkreasi, bagaimana memecahkan masalah yang besar menjadi masalah kecil dengan urutan langkah-langkah yang diperlukan. Itu dia. Itulah mengapa kita harus berpikir komputasional. Nah, yang berikutnya, ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih ke selatan, apalagi sesi konsumsi, sesi dokumentasi, sesi acaranya, ada kan? Itulah yang dikatakan dengan dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, yang berikutnya ada yang dikatakan dengan pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini maksudnya mengidentifikasi kesamaan pola dari masalah yang berbeda. Contohnya, memecahkan masalah dari bagian-bagian yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya bagaimana? Ada nggak langkah-langkah memasak sayur itu? Contohnya, saya mau memasak sayur bayam. Ada nggak langkah-langkah dari memasak sayur bayam itu ditulis dulu bumbunya? Ada kan? Kita tulis dulu bawangnya kan? Kalau kita mau memasak kangkung, ada nggak langkah-langkahnya ini salah satunya menulis bumbunya? Ada kan? Nah, itulah dia mengidentifikasi kesamaan atau pola dari masalah yang berbeda. Nah, yang berikutnya ada yang itu dikatakan dengan abstraksi. Coba sama-sama baca dulu yuk. 1, 2, 3 ya. Memfokuskan pada informasi yang
memfokuskan pada informasi yang penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Nah, selanjutnya itu ada yang dikatakan dengan perancangan algoritma. Perancangan algoritma ini merupakan menyusun langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Algoritmanya itulah kita tulislah langkah-langkah dalam resepnya itu. Langkah-langkah dalam membuat resep suatu makanan. Bisa dipahami anak? Itulah urutan dari membuat resep masakan, mulai dari dekomposisi, kemudian pengenalan polanya bagaimana, abstraksinya yang bagaimana, perancang algoritma. Sudah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, coba Febiola. Ada nggak Bu contoh lain dalam kehidupan sehari-hari tentang berpikir secara komputasional? Oh, ada. Jadi bukan hanya membuat resep masakan, tetapi untuk kamu sendiri dulu sih sebagai seorang siswa, sudahkah kamu mengatur jadwal belajarmu? Nah itu kan, sudahkah kamu mengatur jadwal belajarmu? Bagaimana caranya? Itu salah satu penerapan dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Mengatur jadwal belajar. Di rumah kamu atur jadwal belajar. Nah, dalam mengatur jadwal belajar sama seperti membuat resep tadi. Ada alur-alurnya. Yang pertama dekomposisi. Dalam mengatur jadwal belajar, di dalam dekomposisi ini kamu harus membagi materi pelajaran itu menjadi topik-topik kecil. Jadi jangan pulangnya kan harus teruraikan kan. Oh, topik kami sekarang adalah bilangan berpangkat. Aku pelajari dulu apa sih bilangan berpangkat itu. Bagaimana operasi hitung dalam bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat. Itulah untuk alur dekomposisi. Nah, untuk pengenalan pola dalam mengatur jadwal belajar, kamu harus mengatur pola waktu belajar yang efektif. Kamu atur pola belajarmu yang efektif. Kan nggak mungkin sekali semua mata pelajaran kita pelajari. Suatu hari ini bisa kamu menjadi ya kan? Ya kan, contohnya misalkan jam sekian, aku pulang sampai ke rumah jam 3. Setelah makan dulu ya, udah terlambat. Jam pulang ke rumah, bekerja, memasak, mencuci dan segala macamnya. Kemudian jam 6 belajar lagi. 1 jam belajar dulu bahasa Indonesia. Kebetulan ada PR, ya kan? Nah, setelah belajar bahasa Indonesia, kita masuk ke makan. Setelah makan, apakah langsung tidur? Tidak, pasti belajar disuruh orang tua kan? Belajar. Ada PR-ku IPS. Jadi kita atur pola waktu belajar yang baik. Jangan pulangnya 5 menit belajar matematika, setelah itu belajar bahasa Indonesia, setelah itu belajar IPA. Masuk nggak pola? Itulah dia untuk mengatur pola dalam mengatur jadwal belajar. Nah, abstraksinya mana, Bu? Abstraksinya adalah fokus pada inti topik ujian. Contohnya, karena kan Bapak Ibu guru membuat ujian di wajib, ya kan, ulang hari. Besok aku mau ujian.
ujian matematika. Inilah dulu pelajari. Setelah selesai matematika pelajari, barulah pelajaran yang lain. Jadi fokuskan pada informasi yang penting, abaikan dulu yang lain. Kan nggak mungkin sih karena besok ujian matematika kamu nggak belajar. Itu yang kamu pelajari pelajaran yang lain, itu salah. Jadi utamakan belajar matematika karena itu yang akan dipelajari. Nah, perancang algoritmanya bagaimana, Bu? Nah, perancang algoritmanya kita buat urutan belajar dari yang mudah ke yang sulit. Sama seperti belajar bilangan berpangkat. Gak mungkin kita masuk bilangan berpangkat, operasi hitung bilangan berpangkat. Pernah? Tidak kan? Yang dipelajari yang mudah dulu kan? Apa pengertian bilangan berpangkat? Itu kan? Kemudian dari pengertian bilangan berpangkat masuk ke sifatnya. Setelah dari sifat-sifatnya masuk ke operasi hitung. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Jadi itulah urutan dari membuat jadwal belajar yang sesuai dengan pola berpikir komputasional, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Bisa dipakai dekomposisi, pilar yang pertama dekomposisi, dipecahkan masalahnya menjadi bagian yang kecil, kemudian kita identifikasi lah polanya. Setelah itu kita abstraksi, memfokuskan. Kita fokus terhadap informasi yang penting, dan yang terakhir adalah perancangan algoritma. Itulah 4 pilar dari berpikir komputasional. Nah, saya buat contoh. Bu, penerapan dalam berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Saya buat. Bisa dipahami? Semua sudah paham. Nah, di sini contoh. Nah, contohnya membuat resep masakan. Masakan. Nah, yang pertama untuk dekomposisinya. Dekomposisi tadi memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, cara dekomposisi. Yang pertama dekomposisinya itu kita pisahkan dulu. Proses memasaknya begini, gitu kan? Kita persiapkan bahannya. Kemudian setelah kita persiapkan bahannya, kita masak, ya kan? Setelah kita masak, kita sajikan. Itulah proses dekomposisinya. Kita pisahkan proses memasaknya menjadi mempersiapkan bahan, kemudian apa tadi? Memasak, dan yang terakhir adalah menyajikan. Itulah dekomposisinya. Nah, yang berikutnya pengenalan pola. Nah, pengenalan pola, resep-resepnya apa aja sih dalam membuat suatu masakan? Resep-resep. Apakah bisa teknik dari resep masakan yang lain dibuat dengan teknik yang sama dengan resep masakan yang kita buat tadi? Itulah mengidentifikasi kesamaan atau pola. Nah, contohnya itu tadi kesamaan polanya itu menulis bawang, ya kan? Menulis bawang. Nah, yang berikutnya abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi dari membuat resep masakan itu apa? Abstraksinya. Tadi kan abstraksi itu memfokuskan pada informasi yang penting. Abstraksinya itu apa? Menuliskan resep secara detail, secara berurut. Kita tuliskan. Abstraksi itu fokus kepada
dikatakan langkah-langkah dalam materi berpikir komputasional saya akan bagikan kata istilah. Ya, ini dijawab berkelompok, buat namanya. Kita buat berkelompok, buat nama kelompoknya ya. Silakan dikerjakan. Nah, nanti disilam ya. Kamu selesai. Oke, coba. Kelompok nomor 1 gitu aja. Belajar. Oke, nah kita lihat yang nomor 1. Tahap memecah masalah kompleks menjadi beberapa bagian yang kecil sederhana disebut apa? Sebut apa? Dekomposisi ya. Semuanya benar. Nomor 1, 2, 4. Nomor 2. Proses berpikir komputasional ada berapa? 4. Iya, 4. Yang nomor 3. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam data permasalahan untuk menemukan solusi yang lebih cepat disebut apa? Iya, pengenalan pola. Semua benar. Nomor 4. Cara berpikir yang membantu kita memecahkan masalah secara sistematis, efisien, dan kreatif, baik dilihat teknologi maupun kehidupan sehari-hari disebut apa? Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Yang benar ini kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 4. Ya. Yang kelima, menyusun langkah-langkah yang jelas dan logis untuk menyelesaikan masalah disebut algoritma. Nah, yang terakhir, berpikir komputasional disebut juga apa? Computational thinking. Nah, yang terakhir ini adalah kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Itulah hasil dari silammu, hasil belajar ini. Refleksi pembelajaran hari ini. Ini ada kertasnya. Kamu jawab, ada 3 soal. Ya, dijawab sekarang juga apa yang kamu hasilkan dari belajar hari ini. Ada di sini tekanan refleksinya.
belajar